Ya, oke guys, kembali lagi bersama saya Gali Firmanto. Kali ini kita akan membahas salah satu saham ya di sektor consumer good, bukan consumer good ya. Ini kain ya. Oh iya, kain ya, INDR atau Indorama Sintetik Tbk. Nah, ini bergerak di sekarang hari apa nih? Hari Sabtu tanggal 13 Agustus jam setengah 6. Oke, saya juga baru sempat bikin video lagi. Rencananya hari ini saya mau bikin 2 video. Ya, ditunggu aja video yang satunya ya. Baik, INDR Indorama Sintetik ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan produk polyester. Oke, ini tadi sudah saya sempat searching, polyester itu adalah kain ya, serat kain begitu ya. Itu barang setengah jadi. Nah, biasanya serat kain itu dipakai dalam pembuatan pakaian seperti itu. Kemudian bisnisnya dikelompokkan menjadi 4: benang pintal, polyester, benang filamen ya, inilah ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Termasuk kain polyester ya, oke. Ya, jadi intinya Indorama ini memproduksi dari barang mentah ya. Entah itu cotton ya, kapas, kemudian dijadikan barang setengah jadi kayak gitu. Nah, barang setengah jadi ini nanti yang akan didistribusikan lagi ke pabrik-pabrik pembuatan pakaian seperti itu ya. Kemudian ada juga investasi nih di sini, pengoperasian PLTU. Nah, ini yang unik di sini ya. Jadi selain dia itu bergerak di bidang pembuatan kain, itu juga dia punya pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap PLTU nih. Berarti pakai batu bara juga nih ya, pakai batu bara. Kemudian ada perusahaan fasilitas manufaktur, oke ya. Dan juga ada di luar negeri nih, di Uzbekistan. Wah, ini luar biasa banget sih ini. Jadi cara garis besar ini merupakan grup ya, kalau nggak salah. Kalau apa namanya, produksinya banyak begini dalam satu grup. Kemudian didirikan 1974. Ini udah lama banget. Oke, ya secara lamanya berdiri sih kalau saya boleh simpulkan ya. Jadi suatu emiten atau suatu perusahaan yang sudah melewati masa krisis moneter di 1998 dan bisa bertahan sampai sekarang, itu udah pasti terjamin deh mutunya ya. Kenapa ya? Karena di 1998 aja dia masih berdiri gitu loh, sampai sekarang bahkan ya. Apalagi cuman krisis-krisis yang biasa, mungkin kayak kemarin ada The Fed naikin suku bunga. Nah, itu ya itu mah resesi biasa ya kayak gitu loh bagi INDR ini. Kenapa? Kayak karena dia sudah melewati 1998 itu. Seperti itu. Kemudian untuk sektornya, barang konsumen ya, barang konsumen. Subsektornya ada pakaian dan barang mewah ini, tekstil dan garmen, oke. Kemudian tanggal IPO-nya, wah ini salah satu perusahaan yang sudah lama juga nih masuk di bursa saham ya. Yang paling pertama sendiri itu adalah Unilever ya. Tapi saya lupa tahunnya, tapi ini sangat lama sekali, udah cukup lama. Kemudian sejumlah saham beredar 600 juta lembar dengan kapitalisasi 4,92 triliun. Nah, ini kita lihat nih, ini sedikit apa banyak nih jumlah ini ya. Nah, lihatnya dari mana? Lihatnya dari sini, pemegang saham. Jadi kita lihat fokus di masyarakat. Nah, ini kita dapatkan bahwa masyarakat itu cuma 7% ternyata ya. Artinya ini tidak liquid. Jadi pergerakan jual belinya itu nggak rame gitu loh ya. Ibarat pasar itu, pasarnya sepi ya. Sepi dari apa? Sepi dari transaksi jual beli kayak gitu. Yang lebih bagus itu
kalau saham yang ada di masyarakat itu sebesar 30%-an ke atas. Nah, itu bagus banget. Jadi jual belinya tuh cepat gitu loh ya. Jual belinya cepat. Tapi juga ada keunggulannya juga ya. Dari jumlah saham yang beredar di masyarakat itu sedikit, itu ada hal positifnya juga. Hal positifnya adalah kalaupun turun nanti itu nggak terlalu anjlok parah ya, nggak terlalu anjlok parah kayak gitu loh. Kenapa? Karena di sini kita lihat pemegang saham mayoritasnya itu adalah PT-nya sendiri, Indorama Holding dan juga PT Irama Investama. Nah, gini guys, dua orang kan, dua induk ini ya, dua PT ini nih yang berdiri di naungan Indorama ini nggak mungkin menjual sahamnya kayak gitu loh. Jadi ini dua PT ini itu yang mengendalikan sahamnya, seperti itu. Si pengendali harga sahamnya di sini. Kalau masyarakat pun kalau mau ngancurin juga ya nggak bisa ya. Karena apa? Karena jumlah saham yang beredar di masyarakat cuma 7% doang gitu loh. Susah juga gitu loh. Kemudian Dewan Komisaris Sri Prakas Lohia. Ini saya tahu kalau Sri Prakas Lohia ini itu adalah orang Indonesia keturunan India ya, dan ini merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia, seperti itu Sri Prakas Lohia ini. Dan elektabilitasnya di bidang manajemen industri itu juga memang bagus sih ya, makanya dia bisa menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia ya, karena itu ya, manajemennya bagus, seperti itu. Kemudian anak gurita usahanya juga banyak banget. Nah, ini direksinya. Oke, kemudian kita lihat langsung ke produknya aja. Pemintalan benang tadi ya, ini paling besar nih, pemintalan benang, kemudian polyester yang kedua, sisanya kain. Nah, distribusinya ini yang menarik juga ya, dia sebagian besar itu diekspor. Ekspornya meliputi Eropa, Asia, Amerika Selatan, Amerika Utara, dan sisanya di Indonesia lokal kayak gitu. Dan 4% itu lainnya ya, ini lainnya mungkin bisa di mana ya, di Afrika atau di mana kayak gitu, pokoknya 4% ini gitu ya. Ini secara ikhtisar aja ya. Kalau saya lihat dari tahun berdirinya bagus karena ini sudah lama banget. Kemudian kalau dari industrinya sendiri, bidang industrinya ya, dia banyak banget nih yang dijual ternyata. Dan juga nggak cuman kain-kainan, tapi ada PLTU juga kayak gitu ya. Kemudian ada juga pabrik yang ada di Uzbekistan ya. Jarang sih ada perusahaan yang begini ya, bergerak di bidang banyak banget ini, di bidang usaha banyak. Kemudian saya juga melihat bahwa Dewan Komisarisnya ini adalah orang yang berkompeten, Sri Prakas Lohia ini, seperti itu. Nah itu ya guys ya, inilah pentingnya membaca berita ya, membaca pengetahuan umum lah ya. Jadi ketika saya melihat ada tulisan Sri Prakas Lohia ya, saya tahu dia orang terkaya, salah satu orang terkaya di Indonesia gitu ya, melalui bisnisnya yang udah banyak banget dan sukses semua gitu ya, rata-rata sukses lah gitu. Jadi memang ini orangnya berkompeten di manajemen usaha, seperti itu. Oke, kemudian dari produknya pun juga ya, ini ya sedikit ini sih ya, sedikit riskan kalau harga cotton itu naik. Kenapa? Karena sejatinya INDR ini adalah memproduksi dari barang mentah. Barang mentahnya itu kan cotton ya kan, atau kapas kayak gitu kan. Ini nanti dijadikan barang setengah jadi kayak gitu kan, jadi polyester tadi kan. Nah, kalau barang mentahnya itu naik harganya ya, komoditinya itu naik, maka keuntungan yang dia dapatkan pun juga ya sedikit gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih nggak masalah selama dia bisa menutupi itu dari bidang usaha lainnya, misalnya PLTU ya, PLTU. Nah, PLTU ini kan
kalau nggak salah bergerak di Indonesia ya lokasinya. Nah, PLTU ini dapat diuntungkan nih ya melalui kebijakan BLU ya. Nah, BLU itu kan nanti apa ya istilahnya, si Indorama ini itu bisa mendapatkan harga yang murah ya dari koal-koal yang ada di Indonesia ini kayak gitu loh. Dan pastinya akan terpenuhi karena kebijakan BLU itu. Nggak cuman PLN sih, tapi Indorama juga kayak gitu. Terdampak dari kebijakan BLU ya. Jadi bisa saling menopang. Ya nanti untuk lebih jelasnya kita langsung masuk nanti ke faktor fundamentalnya. Oke, distribusinya bagus banget, ini sebagian besar juga ke luar negeri ya. Kemudian kita langsung aja di sini lihat di finansialnya untuk lebih meyakinkan kita apakah ini perusahaan bagus atau enggak kayak gitu ya, baru kita memutuskan. Jadi kalau mau analisa itu jangan cuman kulitnya aja, kita juga harus tahu keuangannya. Oke, langsung aja fokus di laba bersih pemilik entitas induk. Di sini kuartal 1 2021 itu 200 miliar, kemudian kuartal 2-nya 300 miliar, naik 100 miliar. Kemudian kuartal 3 itu 200 miliar, turun lagi ya. Ini turun dari kuartal 2 dan kuartal 1 2021. Kemudian di kuartal 4 2021 itu naik sebesar 400 miliar. Kenaikannya kurang lebih 200 miliar ya. Kemudian kuartal 1 itu naik gede lagi, yaitu kuartal 1 2022 ya. Itu naik 400 miliar. Nah, ini bagus ya. Dari 488 miliar ya. Naik dikit sih. Oke, 427 ke 488 ternyata ya. Itu naik sekitar 60-an ya, 60 miliar. Oke, kuartal 2-nya turun lagi jadi 300 miliar. Yang turun sekitar 100 miliaran ya. Itu. Oke, dari ekuitas ya, ini saya tahu kenapa dia kemarin sempat ARB ya kalau nggak salah ya, 1 kali atau 2 kali gitu. Mungkin karena ya tadi ya, ekspektasi masyarakat kan pengennya kan setiap kuartal itu bertumbuh, kalau bisa bertumbuh dari kuartal sebelumnya gitu loh. Kalau kuartal sebelumnya kan 400 miliar. Nah, mungkin ekspektasi masyarakat ya di atas 480 miliar ini ya. Minimal di kuartal 2. Taunya dia turun ke 300 miliar. Ya, kalau kita bandingkan dengan kuartal 2, kita lihat di sini di sini kuartal 2 sekitar 313 miliar ya. Ini naik dikit sih ya. Cuma naik 3 miliar doang. Ya, yang penting naik kan. Ya, secara QNQ sih naik ini, tapi secara years to years ya, dari 2022 kuartal 2 kemudian 2021 kuartal 2 ini naik, tapi dari kuartal 1 2022 ke kuartal 2 2022 dia mengalami penurunan sekitar 100 miliar gitu ya. Itu kemarin mungkin itu dia ARB ya, karena reaksi pasar setelah laporan keuangannya keluar, ternyata turun kayak gitu. Tapi ya saya rasa sih itu seperti emosi sesaat aja sih ya. Yang udah masuk di sini mungkin nih di harga 4 ribuan. Nah, itu ya take profit dulu lah, ngamanin profit kayak gitu kan, mungkin kayak gitu. Jadi berdasarkan ekuitas saya dapat simpulkan bahwa ini sih masih bagus, asalkan jangan minus aja ya. Ya, ini minimal kan dia kan naik kan dari kuartal 2 2021 kan. Ya, meskipun cuman 3 miliar ya, tapi masih ada harapan lah setidaknya. Seperti itu loh. Ya, nanti kita lihat IPS tahunannya berapa, naik enggak kayak gitu untuk lebih meyakinkan lagi. Oke, lanjut aja di IPS-nya. Nah, ini dia IPS. Tapi ini IPS kuartalan ya. IPS kuartalan, bukan anualis.
Di Q1 2021 400, kemudian Q2 477, Q3 turun, Q4 naik 600, dan Q1 naik 700. Nah, ini karena labanya pun juga naik gede nih di sini. Laba bersihnya sekitar 400 miliar, makanya IPS-nya juga naik ya di kuartal 1 2002. Dan sekarang itu di kuartal 2 2022 itu turun jadi 482 ya per share-nya ya, 482 per share-nya begitu. Ya, ini masih positif sih, nanti kita lihat anualisnya apakah naik dari tahun lalu. Langsung aja kita lihat berikutnya adalah ROE. ROE-nya 4 kali 3 ya berarti, karena kuartal 2-nya udah keluar. Oh, kali 2 berarti. 4 kali 2 ya 8% ya. Not bad lah ya. Not bad. Ya, ini karena labanya turun aja ya. Makanya dia sekian. Oke, langsung aja kita lihat di IPS tahunannya. Di sini mana IPS? Oke, ini current IPS-nya 2456 IPS-nya, IPS anualisnya. Coba kalau saya cek RTI, IPS sebelumnya berapa ya? Nah, ini kalau nggak salah sih tadi sempat saya baca itu naik dari sebelumnya, tapi coba saya pastikan lagi. Oh ya guys, kalau kalian mau lihat data-data begini yang lebih lengkap itu di RTI ya. Selain lebih lengkap, datanya biasanya update-nya cepat. RTI Bisnis itu bisa kalian download di Play Store. Ini saya bukan endorse ya, tapi memang saya sudah memakai ini sejak lama dan memang bagus sih. Oke, ini saya cek untuk IPS anualisnya atau tahunannya di 2021 itu sebesar 1844 ya. Kemudian di IPS di tahun 2022 itu sebesar 2456. Oke, naik gede ya, naik 1000-an ini IPS-nya ya. Oh, bukan 1000 ya, 18 246 600 ya, naik 600 ya, yang penting naik. Oke, secara ya saya dapat menggeneralisasi bahwa untuk IPS anualisnya itu naik ya, itu naik dari yang tahun 2021 itu 1844 ke IPS di 2022 sebesar 2451 kayak gitu. Meskipun dia laba bersihnya turun ya, iya, laba bersihnya net income-nya. Kemudian oke, ini juga yang paling penting, dia pelit gak sih ya bagi dividen. Nah, di sini 50%. 50%. Oke, ini adalah angka yang fair menurut saya ya. Jadi kenapa sih dividen itu juga penting dalam analisa fundamental? Ya karena kita adalah penanam modalnya ya. Kita yang istilahnya ngemodalin ini perusahaan. Terus return yang kita dapatkan apa? Kayak gitu ya. Nah, yang return yang kita dapatkan selain capital gain itu adalah dividen. Tanpa kita harus menjual saham, kita dapat dividen kayak gitu. Dan jumlah 50% ini itu adalah jumlah yang fair. Jadi 50% untuk dibagikan untuk ke pemegang sahamnya, kemudian 50% lagi itu untuk ekspansi seperti itu. Ya, ini bagus banget sih. Oke, kalau kita hitung coba dengan IPS yang sekarang ya, kemungkinan besar dia akan membagikan di tahun depan, di tahun 2023 itu berapa. Oke, saya coba buka kalkulator dulu, nanti kalian boleh cek ya sendiri. IPS-nya anualisnya adalah 2456, kemudian dikalikan dengan, nah saya kalikan dengan DPR
berdasarkan histori yang sebelumnya aja ya, 50%. Oke, 1228 ya. 1228 dibagi, kalau harganya ya sekarang, kalau kalian mau nyerok sekarang itu dapat dividen yield berapa? Berarti dibagi 8075 harganya di penutupan bursa Jumat lalu ya. Iya, 15%, 15,2%. Ya, ini sangat gede banget. Jadi ini lebih gede daripada returnnya deposito atau reksadana. Kalau kalian nabung di reksadana kan 1 tahun itu ya paling maksimal banget return yang kalian dapat 4-5% kayak gitu. Nah, ini dapatnya 15,2% kayak gitu loh. Ini gede banget sih ya. Jadi ya berdasarkan dividen sih asik ya, jadi nggak pelit kayak gitu. Kemudian ya, ini dari segi fundamental sudah kita bahas ya. Secara garis besar memang mengalami penurunan ya, tapi berdasarkan hasil dividen DPR-nya itu asik ya, saya sih nggak masalah ya. Kalau kalian masih nyangkut di sini terus gimana? Kalau saya ya, kalau saya itu bakal, kalau punya modal lagi itu bakal average down kayak gitu. Tapi kalau nggak punya modal lagi gimana? Tungguin aja ya, tungguin aja, nggak usah diapa-apain kayak gitu loh ya. Kecuali kalau kalian memang sudah punya calon emiten lainnya yang mungkin nanti bakal tertutupi ya dari kerugian di sini kalau seandainya kalian nyangkut kayak gitu ya. Seperti itu sih. Dari segi fundamental itu tadi ya, ada penurunan tapi masih oke ya. Saya sih kalau lihat fundamentalnya sekilas ini masih bakal naik nih. Kemarin kan ini sempat ada perlawanan nih, ini hijau kemarin ya kalau nggak, wah ini naik plus 3% YNDR ya, bagus sih. Oke ya, nggak apa-apa, tungguin aja kalau masih nyangkut ya. Kemudian kalau ada yang masih harganya di bawah, kalau punya harga di bawah itu bakal ya hold aja kayak gitu ya, selama kalian belum punya emiten lain yang menurut kalian lebih bagus dari NDR, hold aja. Kalau yang nyangkut, kalau yang masih punya modal, kalau saya sih ya average down kayak gitu. Harusnya enak nih kemarin average down di sini pas dia merah banget tuh ya, tuh ya. Kemudian kalau yang mau entry di harga berapa ya, nanti kita lihat teknikalnya ya. Oke, langsung ke teknikal. Indorama, kalau nggak salah Indorama ini juga nggak ada saingannya loh ya, nggak ada saingannya di Indonesia. Jadi bagus sih, kalau menurut saya masih bagus prospeknya. Ditambah lagi dengan manajemen tadi ya, yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia pun juga kan pengen dapet cuan gitu loh, nggak mungkin dia membiarkan usahanya itu bangkrut kan, logikanya gitu loh, logika awam ya. Jadi kalau saya sih tenang aja, kalau masih nyangkut juga ya tenang aja. Oke, tadi saya sudah sempat coret-coret dia breakout ya dari area, nah ini dari area resistnya di sini ya. Ini menjadi support berikutnya nih ya. Selama dia nggak turun dari 8.000 ya, sebetulnya ini tipis banget sih ya, kita lihat besok ya. Tapi kan ini kan nggak terlalu liquid, jadi tenang aja sih, jadi pergerakannya juga lambat. Selama dia nggak turun dari ya 7.900 lah, itu masih aman. Dia breakout, kemudian lebih amannya lagi ya untuk kita terkonfirmasi nanti itu kalau dia bisa breakout di harga 8.400, di harga 8.400 sampai 8.500. Nah, kalau dia bisa breakout dari sini itu bagus banget sih ya. Dan saya punya keyakinan tadi ya, berdasarkan fundamental tadi ini bakal naik lagi sih, lebih naik lagi sih. Bisa jadi ke 10.000 kayak gitu. Bisa jadi ya. Jadi bagi yang nyangkut
ya tenang aja sih kalau menurut saya ya, selama fundamentalnya itu positif ya. Tadi kan positif tuh, meskipun dia turun ya, tapi kan bukan berarti negatif kayak gitu loh. Turun itu tadi, kalau negatif itu biasanya ada kurungnya ya, tadi kan nggak ada kurungnya kan. Kalau ada modal sih ya break, average down aja sih ya. Ya ini kita tungguin aja nih, sudah saya coret-coret di sini untuk area supportnya. Itu support yang pertama, ini dia breakout kemarin di ya 7.900. Kemudian support yang kedua ini jadi resist ya, jadi resist yang pertama. Kalau dia bisa tembus lagi, itu ini menjadi area support ya di 8.400 kayak gitu. Dan ketika dia sudah bisa tembus dari area 8.400 ya, dia akan melanjutkan uptrendnya lagi nih, bisa jadi ke sini di 9.000-an ya, 9.400 ya, 9.400 ya, bisa sih ya, bisa. Tapi memang butuh waktu. Kenapa? Karena sahamnya nggak liquid itu ya, cuman ada 7% doang di masyarakat, jadi nggak terlalu liquid ya. Tunggu aja sih ya, memang butuh waktu, sabar aja ya, sabar adalah kunci. Nah oke, kemarin juga akumulasi, kita lihat dari bandar detektornya. Nah ini terjadi big akumulasi dari GR. Oh ya, ada AKBK di sini juga masuk loh ya, di 7.700 7.800 ya. Kemungkinan sih besok bakal naik ya, naik tipis sih. Dia nguji support di area ini dulu, 7.900 sampai 8.000-an kayak gitu, baru dia melanjutkan ya. Ada sih, ini masih bisa uptrend sih ya. Kalau dari EMA crossnya belum terjadi ya, belum jadi perpotongan. Oke, cukup sih sampai di sini. Kesimpulannya, kalau dari segi fundamental itu terjadi penurunan, tapi dividennya asik banget ya. Kemudian dari segi teknikalnya tadi sudah saya gambarkan planningnya ya, area-area support resistnya di mana aja kayak gitu. Kalau saran saya sih, kalau tadi ya ada pilihan-pilihan, kalau ada yang masih di harga bawah, kalau saya sih hold dulu. Kemudian kalau ada yang nyangkut itu, kalau punya modal boleh average down kayak gitu. Kemudian kalau belum punya modal, itu udah biarin dulu aja, tunggu dulu aja ya. Kecuali kalau kalian sudah punya calon emiten lainnya yang bisa menutupi kerugian si INDR ini yang lebih cepat. Karena apa? Karena ini nggak liquid. Kemudian yang ketiga, kalau kalian mau entry ya, tertarik dengan ini ya, kalian bisa entry di harga-harga support resist ini sih ya. Ini supportnya di sini kayak gitu. Oke, take profitnya di mana? Take profitnya ya bisa sih di area 9.400 9.500-an kayak gitu. Oke, ya satu lagi, jadi karena ini penjualan kain ya, ya logika bodohnya aja, logika awamnya aja ya. Kalau kain itu kan lakunya itu di pas hari-hari besar seperti itu loh ya. Kita tunggu aja nih di kuartal 4 kan ada Natal dan Tahun Baru ya. Kemudian di tahun depan juga masih ada Lebaran, Idul Fitri kayak gitu. Ya pasti penjualan si kain ini itu meningkat kayak gitu ya. Kemudian tapi ada pertimbangan yang kedua, karena ini pengolahan dari barang mentah ke barang setengah jadi ya. Kalau barang mentahnya komoditasnya itu harganya naik ya, cuan yang perusahaan ini dapatkan ya sedikit kayak gitu. Logikanya begitu sih ya. Oke, mungkin cukup aja pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.